Oke, waktu dan tempat aku persilakan ke Dokter Esther. Oke, thank you Caca. Thank you Caca buat kesempatannya. Thank you juga mau sama-sama kita belajar tentang hipertensi malam ini. Izinkan aku share screen terlebih dahulu. Apakah suara aku terdengar jelas? Mungkin buat cek sound dulu. Soalnya pernah ada kendala suara. Setelah sejauh ini, Dokter. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang principles of hypertension. Tadi yang kayak kata Dokter Caca bilang, kalau ternyata kita akan sering sekali ketemu hipertension tuh, bahkan orang datang bukan karena hipertensi, karena tapi kita selalu harus cek TTV-nya. Pasti kan TTV itu selalu yang pertama ya, yang pertama yang selalu kita lakukan waktu kita PF pasien. Jadi waktu PF seringkali kita menemukan pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, hari ini kita mau belajar nih, apa aja sih, kenapa sih sampai orang bisa hipertensi, terus apa yang perlu kita edukasi pada pasien-pasien hipertensi, kemudian bagaimana untuk pengobatannya, dan gimana untuk jangka panjangnya tentang hipertensi ini sendiri gitu ya. Nah, untuk memahami, untuk memahami ini kita perlu mengetahui latar belakangnya dulu nih, kenapa kita perlu belajar tentang hipertensi ya. Jadi hipertensi itu tuh merupakan kan tekanan darah tinggi, dan dia itu kondisi yang serius gitu ya, kondisi medikal yang serius, karena dia itu silent killer. Dia bisa meningkatkan risiko dari penyakit jantung, penyakit brain, kemudian kidney, dan juga banyak penyakit lainnya lagi seperti aneurisma. Nah, itu bahkan sampai kebutaan pun bisa dapat disebabkan oleh hipertensi ini. Jadi itu merupakan suatu penyakit yang kita perlu aware gitu. Nah, berdasarkan data dari WHO mengatakan bahwa 1,28 miliar orang di dunia ini di usia 30 sampai 79 tahun itu punya hipertensi, dan 2/3-nya itu tuh adanya di negara-negara yang menengah ke bawah. Nah, itu makanya penting untuk kita ketahui, karena Indonesia juga termasuk di mana hipertensi itu banyak ditemukan gitu. Nah, dan masalahnya lagi adalah banyak orang karena hipertensi ini tidak bergejala, jadi seringkali orang tuh datangnya udah stroke, datangnya udah serangan jantung, jadi datangnya tuh udah komplikasinya gitu. Jadi seringkali orang tuh bahkan data tuh bilang 46% orang dengan hipertensi tuh gak sadar kalau mereka tuh punya hipertensi, dan bahkan yang sadar pun 42%-nya baru 42%, jadi baru setengahnya yang sadar bahwa dia punya hipertensi dan mengobatinya seperti itu. Nah, kemudian 1 dari 5 orang yang tadi nih dari kurang dari 50% udah tahu. Nah, tapi 1 dari 5 orangnya lagi itu nggak terkontrol, walaupun sudah diobati, tapi tidak terkontrol. Jadi bayangkan 5 orang yang hipertensi, kamu punya pasien 5 orang hipertensi, 1 di antaranya tuh tidak terkontrol gitu, dan dia punya risk untuk bisa stroke, bisa serangan jantung, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah kayak gitu kan otomatis hipertensi itu menjadi penyebab yang menjadi penyebab kematian yang cukup sangat serius gitu ya. Jadi makanya kita perlu perhatikan itu. Nah, di Indonesia sendiri untuk prevalence rate-nya naik nih dari tahun 2013 25,8 malah naik jadi 34,1. Makanya ini penting banget untuk kita ketahui tentang hipertensi ini, sampai penanganannya, sampai edukasi pasien. Apalagi kita calon-calon dokter umum nih. Pasien-pasien seringkali datangnya kita dulu nih. Baru kalau udah parah baru ke dokter-dokter spesialis gitu ya. Jadi jangan sampai mereka pergi datang-datang udah yang jelek gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang hipertensi, kapan sih kita mendiagnosis seorang pasien hipertensi gitu ya? Nah, di sini aku udah highlight. Jadi hipertensi itu kita bisa mendiagnosis pasien jika diukur dalam 2 hari yang berbeda. Jadi 2 kali kunjungannya itu harus 2 kali kunjungan. Jadi kalau pasiennya cuma 1 kali kunjungan itu kita tidak bisa untuk langsung mendiagnosis pasien itu hipertensi gitu. Nah, syaratnya apa? Sistoliknya di atas sama dengan 140 dan atau. Jadi bisa dengan atau diastoliknya di atas sama dengan 90. Jadi kalau misalnya pasien 140/80 walaupun diastoliknya masih 80, ya kita udah bilang itu hipertensi karena sistoliknya udah 140. Dan harus 2 kali pengukuran, dan 2 kali pengukuran itu both days-nya. Jadi kedua harinya tuh itu harus di atas kalau sistoliknya di atas sama dengan 140 dan atau diastoliknya di atas sama dengan 90. Nah, sampai situ kita harus pahami dulu ya.
bahwa hipertensi, kapan sih kita bilang pasien hipertensi kayak gitu. Nah, seringkali kan kita sekali ketemu pasien, pas dia bilang kita ketemu dia langsung 140 per 90, seringkali kita langsung diagnosis. Sebenarnya itu kurang sesuai dengan guideline yang ada. Jadi ini mungkin untuk memberi pengalaman ke teman-teman, sebenarnya diagnosis hipertensi itu kayak gini loh. Nah, karena kita bicara tentang hipertensi, tekanan darah tinggi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang berhubungan dengan tekanan darah. Jadi kalau kita bicara tentang tekanan darah, apa sih yang kita tahu gitu ya. Nah, untuk yang pertama, kita perlu tahu nih, kalau tekanan darah itu sebenarnya yang kita ukur tuh tekanan di mana sih? Apakah tekanan di arteri, atau tekanan di vena, atau tekanan di jantung gitu ya. Nah, sebenarnya selama ini yang kita ukur tuh adalah tekanan yang ada di arteri. Jadi di arteri itu kita lihat nih tekanan yang ada di sana seberapa. Nah, coba kita membayangkan kalau kita lagi pegang pipa gitu ya, pipa yang berisi air, atau selang yang berisi air. Mungkin teman-teman di rumah ada yang suka nyiram tanaman pakai selang gitu ya. Nah, selang itu tuh arterinya, dan isinya air itu adalah darahnya. Kemudian teman-teman kalau pernah iseng waktu siram-siram tanaman gitu, dipencet bagian ujungnya, di bagian ujungnya itu pasti akan menimbulkan tekanan yang tinggi gitu ya. Jadi waktu ketika kamu berikan dia diameternya, kamu perkecil, tekanannya akan makin lebih tinggi. Nah, itu juga yang sama yang terjadi dengan pembuluh darah di tubuh kita. Jadi anggap arteri ini selangnya, kemudian cardiac output atau darah yang dikeluarkan, volume darah yang dikeluarkan oleh jantung itu adalah isi daripada arteri itu sendiri. Dan peripheral resistance adalah besarnya diameter atau juga dinding daripada arteri itu sendiri, resistannya, tahanannya. Yang kayak tadi aku bilang, waktu kalian pegang selang terus kalian pencet, tekanannya makin tinggi. Jadi kalau diameternya makin kecil, tekanannya makin tinggi. Nah, itu pun yang terjadi di sini. Jadi blood pressure itu kesimpulannya dipengaruhi oleh cardiac output dan peripheral resistance. Nah, untuk peripheral resistance ini sendiri, di sebelah kanan ini, dia dipengaruhi oleh beberapa sistem dalam tubuh ya. Jadi dia ada sistem vasodilatasi, jadi untuk memperlebar arterinya, vasokonstriksi, dan juga vascular growth factor. Nah, kalau untuk vasodilatasi itu biasanya disebabkan oleh parasimpatetik. Kemudian kalau vasodilatasi ya simpatetik. Vasodilatasi itu disebabkan oleh parasimpatetik, sedangkan vasokonstriksi oleh simpatetik. Dan juga ada sistem-sistem lainnya seperti renin-angiotensin, kemudian endotelin. Nah, itu untuk faktor-faktor vasokonstriksi. Sedangkan vasodilatasi itu ada prostaglandin yang sering kita ketemu, dan juga atrial natriuretic factor. Nah, ini semua jika ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya perubahan juga pada tekanan darah manusia. Nah, di sisi yang lain, selain diameter daripada arteri ini, itu juga berhubungan, peripheral resistance ini juga berkaitan dengan dinding arterinya sendiri nih, jaringan ikat yang ada di arterinya. Jadi dia seberapa elastis nih, atau seberapa tegang, seberapa kaku gitu. Jadi itu berhubungan dengan growth factor yang ada, insulin-like growth factor, parathyroid hormone, growth hormone. Nah, itu semua berpengaruh terhadap elastisitas daripada arterinya ini. Kemudian di sini nanti ada, nah ini sedikit rangkuman tentang bagaimana di tubuh kita ini meregulasi tekanan darah kita. Jadi tadi yang seperti sudah saya jelaskan, bahwa blood pressure itu dia dipengaruhi oleh cardiac output dan peripheral resistance. Nah, kedua hal ini dia dipengaruhi lagi oleh berbagai macam hal. Jadi cardiac output dia dipengaruhi cardiac output ya. Jadi berapa banyak darah yang keluar dari jantung. Nah, seberapa banyak darah yang keluar dari jantung itu tentunya pasti berhubungan dengan pompa jantungnya itu sendiri. Jadi bagaimana seberapa kuat jantungnya memompa, sehingga kita tentunya berhubungan dengan contractility daripada jantung dan juga preload. Kalau contractility itu, kalau preload itu seberapa jantung bisa ngembang dan menampung darah yang masuk dari vena, dari seluruh tubuh gitu ya. Sedangkan kalau contractility, setelah dia ngembang, seberapa jauh dia bisa mompa, seberapa dia bisa elastis
untuk memompa sebanyak mungkin darah yang keluar dari ventricle ke aorta gitu. Nah, itu dua hal itu sangat berpengaruh terhadap tekanan darah. Jadi kalau makin tinggi contractility, makin tinggi preload, otomatis cardiac output makin tinggi. Kalau cardiac output makin tinggi, otomatis tekanan darah juga makin tinggi. Nah, mereka semua berbanding lurus. Nah, preload dan contractility ini dipengaruhi oleh apa? Nah, disinilah nanti kita berhubungan dengan intake daripada sodium. Jadi waktu kan kemana garam pergi, di situ air mengikuti. Jadi kalau orang kebanyakan makan garam, dia akan meningkatkan volume darah tubuh kita nih, dia akan meningkatkan volume cairan tubuh kita, sehingga otomatis ketika volume cairan tubuh kita meningkat, maka darah yang akan masuk ke dalam jantung pun akan meningkat, dan kalau begitu cardiac output akan meningkat. Nah, begitu juga dengan misalnya CKD, pasiennya CKD gitu ya, jadi ada gangguan di ginjal. Gangguan di ginjal pun akan mengakibatkan retensi sodium, retensi garam gitu. Kemudian di situ juga akan meningkatkan fluid volume kita, tubuh kita gitu. Nah, kemudian stres tadi dengan simpatetik ya. Tadi kita udah sempat bahas kalau simpatetik itu juga berpengaruh terhadap vasokonstriksi. Nah, kalau vasokonstriksi, kemudian selain itu simpatetik juga dia meningkatkan kontraktiliti jantung. Nah, semua itu kan bisa berhubungan ke peripheral resistance maupun cardiac output. Otomatis tekanan darah meningkat. Genetik juga. Kemudian obesitas juga dia punya jalur sendiri mengakibatkan struktural hipertrofi ya. Jadi tadi yang dari arterinya sendiri, gimana sampai arterinya tuh bisa menebal hipertrofi gitu ya, dindingnya hipertrofi, jadi dia nggak terlalu elastis nih, akhirnya tekanannya juga tinggi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, semua mekanisme ini yang mengakibatkan terjadinya darah tinggi itu sendiri. Nah, di sini kan ada yang modifiable, ada yang non modifiable, itu nanti kita bahas di belakang. Nah, tadi kita sempat bahas juga tentang renin, angiotensin, aldosteron sistem, RAAS sistem. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya ini ya. Jadi untuk renin, angiotensin, dan aldosteron ini, renin tuh dikeluarkan itu kapan sih? Dia dikeluarkan pada saat tubuh kita merasa kekurangan cairan. Jadi RAS ini akan diaktifkan pada saat tubuh kita kekurangan cairan atau kekurangan garam gitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, maka dia akan menstimulasi ginjal. Jadi waktu ginjal detect nih, oh kok darah yang masuk ke ginjal dikit ya gitu. Jadi dia akan detect itu dan akhirnya dia merilis renin. Nah, ketika dia merilis renin ini dia akan mengkonvert angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 ini akan travel ke paru-paru, sampai di paru-paru ada angiotensin converting enzim. Nah, ini dia akan convert angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang akan berterbangan lah di tubuh kita gitu ya. Dia akan ke arteriol dan juga ke adrenal gland. Ke arteriol dia ngapain? Ke arteriol dia akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Sedangkan ke adrenal gland dia ke adrenal cortex, di sana dia memicu untuk diproduksinya mineralokortikoid yang namanya aldosteron. Nah, aldosteron di sini dia akan retensi natrium dan juga dia akan retensi retensi natrium dan juga water, air. Jadi ketika dia meretensi itu ya kembali lagi ke siklus ke grafik ini gitu. Jadi cardiac output-nya fluid akan meningkat, cardiac output meningkat. Yang tadi dia vasokonstriksi, peripheral resistance meningkat. Jadi terjadilah hipertensi. Nah, ini penting kita pelajari karena sebentar kalau kita pelajari tentang obatnya, di sini ada juga part-part banyak obat hipertensi yang bekerja pada fisiologi ini gitu. Jadi sebenarnya ini respon normal tubuh ya untuk mengatur blood pressure. Oke, kita masuk ke risk factor dari hipertensi sendiri. Tadi kita udah sempat singgung kalau hipertensi itu dia punya risk factor yang modifiable dan non-modifiable. Nah, untuk non-modifiable berarti sesuatu yang sudah tidak bisa kita rubah lagi. Itu yang pertama ada usia. Penelitian mengatakan kalau orang di usia di atas 55 tahun itu prevalence rate-nya 55%. Jadi kira-kira begini teman-teman, kalau ada 2 orang usia di atas 55 tahun yang teman-teman ketemu, kemungkinan besar salah satunya itu hipertensi. Jadi kayak gitu.
Nah, itu risk factor pertama. Jadi secara usia itu juga nanti berkaitan dengan elastisitas daripada arteri, kemudian cardiac output dan lain-lain, itu juga semua berpengaruh sehingga mengakibatkan terjadinya risiko untuk terjadinya hipertensi ini. Yang kedua, genetik. Tadi udah sempat dibahas juga. Kalau genetik ini katanya dia berpengaruh terhadap mekanisme retensi garam dan juga renin. Jadi kalau misalnya katanya kalau kedua orang tuanya mengalami hipertensi, kemungkinan besar orang itu dia mengalami hipertensi itu 45%. Kalau salah satu daripada orang tuanya ada hipertensi, kemungkinan besar dia mengalami hipertensinya 30%. Selain genetik, kemudian jenis kelamin juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan hipertensi, yaitu yang pertama dia dibagi menjadi dua, masa premenopause dan menopause. Kalau premenopause itu justru cowok-cowok yang laki-laki yang punya prevalensi lebih tinggi, jadi dia punya resiko 2,3 kali lebih tinggi dibanding perempuan. Tapi begitu menopause, karena faktor hormonal, jadi perempuan akan lebih cenderung beresiko dibanding laki-laki. Jadi kalau udah menopause, biasa ibu-ibu cobalah diperiksa tekanan darahnya, siapa tahu tinggi gitu ya. Nah, kemudian untuk modifiable. Untuk modifiable ini yang bisa kita modifikasi, bisa kita edukasi. Ini yang sering kita edukasi, selalu edukasi dan edukasi pasien dengan penyakit hipertensi. Yang pertama yaitu obesitas. Jadi penelitian bilang kalau obesitas itu meningkatkan 5 kali resiko dibanding orang-orang normal. Jadi resikonya tuh 5 kali jauh lebih tinggi dibanding orang-orang normal. Dan pasien-pasien hipertensi itu rata-rata 20-33%. Jadi bisa dibilang 1 dari 3 orang hipertensi itu dia obesitas atau overweight. Gitu. Nah, kemudian smoking dan alkohol itu juga berpengaruh terhadap terhadap vaskularnya sendiri, jadi impairment dari vaskularnya, gangguan vaskularnya sendiri gitu ya, jadi mempengaruhi elastisitas daripada arteri dan membentuk aterosklerosis dan lain sebagainya. Itu dia punya mekanismenya sehingga mengakibatkan terjadinya hipertensi. Kemudian physical activity juga, jadi orang yang kebanyakan rebahan, apalagi zaman sekarang, zaman corona ya, kebanyakan rebahan itu punya chance lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dibandingkan orang yang rutin berolahraga. Nah, ini juga yang tadi penting yang kita bahas, yaitu intake garam. Ini sudah terbukti secara evidence base ya, secara evidence base. Jadi orang yang mengkonsumsi garam 7-8 gram per hari, 7-8 gram tuh aku lihat 1 sendok teh ya, 7-8 gram. Nah, jadi dia cukup konsumsi satu sendok teh aja tuh dia sangat bisa meningkatkan risiko untuk terjadi hipertensi. Jadi disarankan untuk menurunkan risikonya itu cukup setengah sendok teh, 3-4 gram per hari. Kayak gitu. Kemudian dislipidemia juga dia juga risk factor untuk mengakibatkan terjadinya hipertensi karena dia merusak vaskular ya, dia merusak arteri, kemudian juga psikososial dan stres. Tadi mekanismenya udah ada di bagian sebelumnya. Oke, kita masuk ke klasifikasi dan diagnostik kriteria. Tadi kita udah sempat bahas kalau dia harus 140/90 dan atau per 90 gitu ya, dan diukur dalam 2 waktu yang berbeda. Nah, normalnya itu tekanan darah orang sistolik di bawah 130, kemudian diastolik di bawah 85. Nah, ada yang namanya high normal. Jadi high normal ini bahkan nanti kita kalau pelajari di belakang, ada pada beberapa pasien yang di kategori high normal ini kita udah perlu terapi, kita udah perlu tata laksana. Nah, itu ada pasien-pasien tertentu dengan risk factor tertentu yang nanti kita bahas di belakang. Kemudian ada grade 1 dan grade 2. Grade 1 itu 140 dan 90, kemudian grade 2 itu 160 dan 100 untuk diastoliknya. Ini dan atau ya, jadi salah satunya saja sudah kita diagnosis. Nah, ini untuk di klinik gitu. Jadi dokter yang periksa gitu. Tapi kalau misalnya dia di rumah, ada yang namanya ambulatory blood pressure measurement. Nah, ini tuh biasa orang pakai 24 jam. Dia pakai 24 jam, jadi dipantau 24 jam, kemudian dilihat rata-ratanya dalam 24 jam. Nah, ini justru ininya lebih ini
aku belum tahu ya, aku belum pernah sih ketemu pasien yang pakai ambulatori ini, tapi mungkin di luar negeri sering ya. Nah, kalau pasien yang pakai ambulatori ini, bahkan rata-ratanya kalau dia udah 130 dan 80, itu kita udah bilang hipertensi. Jadi dia bukan high normal lagi itu, udah hipertensi, karena dia sepanjang hari rata-ratanya tuh 130/80. Nah, sedangkan kalau yang ya home blood pressure yang biasa di rumah aja, punya alat cek di rumah gitu, dicek sendiri, itu cut off-nya beda juga. Di sini 135/85 kayak gitu. Jadi ini berdasarkan AHA dia punya cut off yang berbeda, kalau di klinik gimana, kalau pakai ambulatori gimana, kalau pakai pengukuran di rumah gimana. Kayak gitu. Oke. Kemudian untuk diagnostik kriterianya. Nah, pertama kita perlu tahu dulu nih gimana sebenarnya cara mengukur yang ideal, tekanan darah yang ideal. Saya mungkin teman-teman di sini udah jago tensi gitu, sudah sering tensi. Tapi sebenarnya ada kondisi ideal di mana kalau kita mau mendiagnosis seorang hipertensi gitu ya, karena orang tuh hipertensi kan akan minum obat seumur hidup ya. Jadi ya kalau kita mendiagnosis seorang hipertensi tuh kita harus perhatikan ini gitu. Nah, yang pertama di sini aku kotakin merah dulu ya. Nah, di sini ruangannya harus yang tenang, ruangan yang tenang, kemudian temperaturnya pun juga harus yang nyaman gitu ya, karena kadang kan kalau temperatur terlalu dingin bisa bikin orang anxiety, justru heart rate-nya naik, jadi malah tekanan darahnya juga ikut naik. Kemudian dalam 30 menit sebelum cek, itu pasiennya tuh tidak boleh merokok, tidak boleh kopi, tidak boleh olahraga. Jadi seringkali nih ya kasus orang naik tangga 3 lantai gitu, terus sampai ke poli, langsung dicek tekanan darahnya, ya tinggi gitu. Ya tinggi karena ya heart rate-nya naik, simpatetiknya naik, ya tinggi, akan tinggi tekanan darahnya. Jadi idealnya itu tuh dalam 30 menit dia tidak merokok, dia tidak minum kopi, dan juga dia tidak exercise gitu. Nah, kemudian idealnya juga adalah dia harus mengosongkan kandung kemihnya. Dan dia harus rileks dalam 3-5 menit. Kemudian sekali ukur itu sebenarnya kita 3 kali ngukur, intervalnya masing-masing pengukuran tuh 1 menit. Kemudian kita ambil rata-ratanya dari 2 pengukuran gitu. Sebenarnya idealnya itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian itu dari kitanya, dari ruangannya. Kalau dari pasiennya gimana? Sepanjang pengukuran, posisinya dia harus ada sandaran di belakang, kemudian tangannya, sikunya harus di atas meja. Jadi ada menumpuk, sikunya tertumpuk. Kemudian bagian pertengahan lengannya itu harus sejajar dengan jantung kita. Nah, kemudian cuff-nya harus yang pas dan pasiennya tidak boleh bicara sepanjang pengukuran itu. Nah, alat yang digunakan juga harus tervalidasi. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kemudian yang tadi sudah seperti di awal, kapan kita mendiagnosis itu paling sedikit tuh 2-3 kali kunjungan, 2-3 kali kunjungan ya. Dengan interval antara kunjungan tuh, jadi bukan hari ini datang terus besok datang lagi. 2 hari itu bukan gitu. Tapi dalam interval 1-4 minggu. Jadi kalau minggu ini datang, minggu depan lagi datang, kita cek lagi tekanan darahnya. Kayak gitu. Nah, itu baru kita bisa mendiagnosis dia hipertensi. Tapi kalau 1 kali datang aja tuh itu kurang valid gitu. Nah, kapan? Tapi ada nih waktunya kita bisa diagnosis dia sekali aja nih. Waktu tekanan darahnya di atas sama dengan 180/110 dan dia punya cardiovascular disease. Jadi misalnya dia datang dengan heart attack, terus tekanan darahnya teman-teman ukur 120 gitu ya, misalnya 200/120. Nah, itu teman-teman bisa langsung mendiagnosis pasiennya hipertensi. Tetapi kalau misalnya dia baru datang tapi tekanan darahnya 140/150, datang lagi 1 minggu kemudian gitu, baru kita bisa mendiagnosis pasiennya hipertensi. Sebenarnya paling ideal itu adalah diagnosis hipertensi pakai yang ambulatori tadi, karena dia 24 jam dia memantau pasien. Nah, untuk anamnesisnya sendiri, karena hipertensi ini dia itu asimptomatik, jadi kita anamnesisnya lebih ke riwayat tekanan darahnya. Riwayat tekanan darahnya. Jadi udah pernah ukur tekanan darahnya sebelumnya apa belum gitu. Kemudian
waktu diukur tuh berapa tekanan darahnya, itu kapan, sudah dari kapan tekanan darahnya segitu, obat-obat yang digunakan apa, kemudian obat-obat, ada juga obat-obat yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan darah tinggi, seperti pil KB, kemudian seperti kortikosteroid juga dia karena berpengaruh dengan hormon, jadi dia bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan darah gitu. Kemudian juga tanya pasiennya lagi hamil apa enggak atau menggunakan kontrasepsi hormonal apa enggak, karena itu juga resiko tuh untuk pasiennya. Nah, kalau pasiennya hamil kan tata laksananya beda lagi, hipertensi pada kehamilan. Jadi harus aware nih kalau ketemu pasien darah tinggi, harus lihat nih dia hamil apa enggak, karena tata laksananya akan berbeda lagi dengan hipertensi pada umumnya. Kemudian risk factor-nya juga perlu kita cari tahu, tadi sudah sempat dibahas, diabetes, dislipidemia, CKD, merokok, intake garam, kemudian genetik, psikososial, itu semua kita tanyakan risk factor-nya. Kemudian risk untuk CVD-nya juga kita tanyakan dari simptom and sign dari penyakitnya. Jadi misalnya pasiennya, kita curiga ada stroke nih, pasiennya datang, jangan-jangan ada kelemahan anggota badan gitu, atau rasa kebas di tubuh gitu, atau misalnya pandangan mulai buram, kan hipertensi juga bisa mengakibatkan gangguan pada saraf mata gitu ya, jadi bisa pandangan mulai buram, atau misalnya mulai ada rasa angina gitu, jadi pasiennya mulai merasa nyeri dada yang timbul waktu beraktivitas dan hilang waktu istirahat. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita harus tanya juga nih pada pasien-pasien yang hipertensi. Nah, kita perlu aware juga bahwa hipertensi itu ada yang primary, ada yang secondary. Nah, primary itu tadi 95% pasien tuh primary. Nah, sementara yang secondary itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi misalnya pasiennya aritmia, ada hipokalemia, aldosteron gitu ya. Primary aldosteronism maksudnya. Jadi gangguan di sana. Kemudian bisa juga karena renal artery stenosis. Kemudian bisa juga karena pheochromocytoma. Bisa juga karena OSA. OSA juga merupakan bagian dari secondary HT. Kemudian bisa juga karena tiroid. Jadi itu perlu kita coba telusuri apakah mungkin pasien ini secondary HT. Jadi hipertensi ini bisa juga menjadi satu gejala yang timbul akibat suatu penyakit tertentu. Selain dia bisa berdiri sendiri, dia bisa menyebabkan suatu gejala yang timbul dari penyakit tertentu seperti penyakit-penyakit ini gitu. Nah, untuk PF-nya kita fokuskan di selain kita TTV, kita fokuskan di sirkulasi dan heart-nya ya. Jadi kita lihat pulse rate-nya gimana, tadi ada aritmia apa enggak, gitu. Kemudian JVP-nya, apakah mungkin ada heart failure, kemudian kita lihat extra heart sound, basal crackles, itu semua kita coba cari tanda-tanda penyakit penyerta lainnya ya. Jadi peripheral edema, jadi mungkin ada heart failure apa enggak, atau BRUI, jadi ada kelainan di karotidnya gitu ya. Kemudian selain itu juga kita perlu perhatikan sistem lainnya seperti ginjal, kemudian tiroid, kemudian BMI-nya juga perlu kita ukur karena tadi risk factor-nya. Nah, stria juga bisa kita cek karena misalnya kita curiga ini ke arah hormonal gitu. Lab dan EKG itu sesuai dengan keluhan pasien. Jadi biasanya ini kalau misalnya pasien kita udah punya kecurigaan terhadap suatu penyakit tertentu, kita cek. Tapi ada beberapa lab yang sebenarnya perlu kita cek juga nih pada pasien-pasien dengan hipertensi seperti lipid profile dan juga fasting glucose gitu ya. Nah, jadi pasien-pasien dengan hipertensi seringkali berteman dislipidemia dan juga diabetes gitu. Nah, begitu juga dengan fungsi ginjalnya gimana, serum kreatinnya kita cek dan juga kaliumnya kita cek, natriumnya juga kita cek karena tadi berhubungan erat dengan garam. Kemudian kita bisa juga cek dengan fungsi ginjal dengan dipstik urin. Kalau kita cek EKG untuk cek apakah ada LPH atau ada tanda-tanda iskemik disease atau ada AFib. Nah, itu nanti berpengaruh tuh buat pengobatannya sebentar. Gitu. Nah, ini pemeriksaan tambahan lainnya kita bisa ultrasound, endoskopi. Kalau kita punya kecurigaan kalau hipertensi ini udah mengakibatkan terjadinya komplikasi. Oke, ini penilaian risk factor yang akan menentukan gimana tata laksana pasien kemudian, gitu ya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini, yang menarik di sini teman-teman, jadi kalau pasien ada yang namanya HMOD.
HMOD itu hypertension mediated organ dysfunction, organ damage, sorry, hypertension mediated organ damage. Nah, jadi ketika hipertensi terjadi sudah mengakibatkan kerusakan organ, kemudian atau ada CKD grade 3, atau ada diabetes mellitus, atau ada cardiovascular disease, seperti serangan jantung dan juga stroke, itu mau berapapun tekanan darah pasien, baik dia baru high normal, belum masuk grade 1 hypertension, itu dia udah masuk high risk. Pasiennya udah masuk high risk kalau ada 3 ini, kalau ada 4 ini. Nah, kalau misalnya pasiennya punya lebih dari sama dengan 3 risk factor, dia grade 1 baru dia mulai kita high risk gitu. Tapi kalau dia risk factor-nya cuma 1 atau 2, itu grade 2 baru dia high risk. Tapi kalau dia nggak ada risk factor sama sekali, grade 2 itu sedang berat gitu. Sedang berat, moderate to high gitu. Jadi ini yang penting kita perhatikan. Jadi begitu high risk, nah ini nanti kita bicara tentang pengobatannya. Kalau masih low risk, nggak ada factor, nggak ada tekanan darahnya masih yang high normal, gitu, atau faktornya cuma 1 tapi tekanan darahnya masih high normal, itu pengobatannya kita akan fokuskan ke lifestyle modification. Tapi kalau misalnya udah high risk, itu pasti kita akan mulai tata laksana medikasinya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke tata laksananya. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah modifikasi lifestyle. Jadi kita harus edukasi pasiennya. Tadi intake garamnya seperti apa, kemudian harus makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian harus aktif berolahraga. Kemudian untuk alkohol dan juga alkohol dan juga merokok itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian makanan-makanan yang mengandung yang dapat mengakibatkan dislipidemia itu juga harus dibatasi atau dikurangi. Kemudian manajemen stres gitu. Nah, untuk blood pressure-nya sendiri harus rajin cek blood pressure-nya apakah sudah terkontrol atau tidak. Kemudian diobati, harus berobat seumur hidup dan juga di tata laksana nih penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya ada diabetes, kita tata laksana, ada dislipidemia, kita tata laksana gitu. Kalau misalnya dia udah stroke, kita tata laksana juga stroke-nya. Nah, untuk medikamentosanya, jadi ada beberapa pilihan obat-obatan antihipertensif. Nah, dia ada beberapa golongan. Yang pertama ada diuretik, kemudian diuretik itu seperti furosemid, spironolakton. Kemudian kalau kalsium channel blocker itu yang dipin-dipin. Jadi misalnya nifedipin, amlodipin, nicardipin, itu CCB. Kemudian S inhibitor itu captopril, ramipril, yang pril di belakangnya. Kemudian angiotensin receptor blocker atau ARB itu yang sartan-sartan. Kemudian beta blocker dan alpha blocker. Beta blocker itu yang lol, jadi seperti bisoprolol, propanolol, itu beta blocker. Kalau alpha blocker tuh yang sosin kayak gitu. Nah, untuk mekanisme of action-nya kita bahas sedikit. Jadi untuk kalau yang alpha agonis ini yang paling sering paling jarang digunakan gitu ya. Jadi dia itu untuk sympathetic outflow. Nah, dia mengurangi simpatetik. Jadi tadi kan kita bilang simpatetik itu bikin vasoconstrict, juga meningkatkan kontraktiliti jantung. Jadi di situ dia perannya di mengurangi simpatetiknya ini. Kemudian kalau beta adrenergic dia juga mengurangi heart rate dan juga cardiac contractility. Kemudian, nah ini yang angiotensinan. Jadi dia langsung berpengaruh terhadap vasodilatasi terhadap arterinya. Jadi yang tadi kita sempat bahas yang ada angiotensin converting enzyme. Nah itu diblok tuh supaya jangan dikonvert angiotensin 1 ke angiotensin 2. Jadi dia nggak jadi vasokonstriksi. Kemudian begitu juga dengan ARB. Jadi mereka berdua nih kurang lebih berteman lah. Jadi kalau diberikan tidak boleh berikan keduanya, harus pilih salah satu. Kalau pilih ARB ya ARB, ACS inhibitor, S inhibitor. Tidak boleh dikombinasikan karena mereka punya satu tempat kerja yang sama. Kemudian kalsium channel blocker itu dia berpengaruh terhadap kontraktiliti dari vaskularnya.
Kemudian diuretik, di sini ada tiazid diuretik dan loop diuretik, itu dia meningkatkan, dia natriuresis, jadi mengeluarkan natrium dari dalam tubuh sehingga suatu cairan-cairan kardiak output-nya jadi menurun. Gitu. Dan juga mineral mineraloid seperti lakton, seperti itu. Nah, untuk prinsip pemberiannya, jadi tabel di sebelah kiri ini, jadi setelah kita mendiagnosis pasien, tentunya pastilah kita harus edukasi pasien untuk lifestyle modification terlebih dahulu. Nah, obatnya gitu. Jadi kalau dia low to moderate itu yang tabel tadi. Tapi kalau begitu dia high risk itu kita langsung terapi. Nah, gimana nih Dok kalau kita di daerah yang tidak ada obat-obatannya atau obat-obatannya terbatas? Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat nih, oh ternyata terbatas nih. Kita utamakan pasien-pasien yang high risk gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang kita utamakan lifestyle dulu. Oke, lifestyle kalau udah maksimal, misalnya juga dan belum terkontrol, kita utamakan pasien-pasien yang usianya 50 sampai 80 tahun. Nah, itu kita utamakan terlebih dahulu. Jadi setelah itu kalau misalnya ternyata obat, tapi aku yakin dan percaya teman-teman di sini kita Indonesia kayaknya untuk obat hipertensi sih udah bukan yang terbatas banget lah. Jadi ya maksimalkan. Jadi kalau pasiennya low to moderate kita maksimalkan dulu lifestyle-nya dulu, lifestyle modification, baru setelah itu kita kasih pengobatan. Kalau tidak gitu. Oke. Kemudian untuk targetnya gimana? Targetnya itu kita menurunkan bawah 140/90 dengan goals-nya itu dalam waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita cek lagi sudah turun 20, misalnya pasiennya 110 udah turun jadi minimal tuh udah turun jadi 150 gitu. Nah, kalau yang paling optimal itu usia. Kalau di tahun itu dia kita targetnya lebih rendah jadi 130/80. Kalau di 45 tahun itu kita targetnya lebih tinggi ya, jadi 140/90 karena namanya juga usia, jadi memang untuk intervensi bagaimana vaskularnya, anatomisnya juga pasti udah berbeda dengan orang yang lebih muda kayak gitu. Jadi tergantung usia dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk pemberian obat-obatannya, kita memulai obatannya di luar negeri itu udah dikasih obat kombinasi kombinasi pil antara telmisartan, inhibitor dan juga CCB gitu ya. Tapi kita di Indonesia kita masih yang masih yang single obat 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 single single obat gitu ya. Bahkan sebenarnya aturannya tuh dari WHO, dari AHA tuh bilangnya gini, gunakan obat apa aja yang tersedia. Jadi bisa mulai dengan obat apapun. Kemudian kedua, kalau ada kombinasi pakai
Jelas? Itu onik, Masih putus-putus, dokter. onik 5. Itu bukan yang belakang ya? Karena kalau Oke. Putus ya? Bentar, sorry ya. Aku izin matikan video ya, biar koneksinya lebih baik. Apa udah terdengar jelas, teman-teman? 15. Masih putus-putus, Ter. Halo? Udah terdengar jelas belum? Masih putus-putus ya? Oh, sepertinya udah mendingan nih, Ter. Aduh, Udah mendingan. sorry. Oh. Udah cara gue jam 4. Kartu, lu Halo, Esther. Masih ke mute nih kayaknya kamu. Oke, halo Ca. Apa udah ada gangguan koneksi sedikit? Oke, saya izin matiin kameranya karena supaya jaringannya lebih baik. Bukan dari kapan? Share screen-nya udah terlihat. Masih loading nih, Ter. Aduh, sorry banget jaringannya. Oke, udah terlihat. Oke, sudah, dokter. Lanjut. Oke. Tadi untuk pengobatannya, kapan kita harus memulai obat-obat? Gimana memulainya? Dari obat yang mana ya? Kita start kalau di Indonesia kita satu obat aja dulu. Nah itu dimulai dengan amlodipin. Sebenarnya tadi yang sempat dijelaskan bahwa obat apa aja sebenarnya boleh dimulai dengan obat apa aja disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian amlodipin misalnya kita start dengan CCB amlodipin 5 mg. Kemudian 5 mg ini kita follow up dalam waktu 4 sampai 6 minggu, kita cek lagi nih udah mencapai goal belum. Kalau misalnya udah mencapai goal, maka kita follow up lagi dalam 3 sampai 6 bulan. Kalau 3 sampai 6 bulan tidak mencapai goal, kita naikin dosisnya gitu. Kalau atau dalam 4 sampai 6 minggu tadi juga tidak mencapai goal, kita naikin dosisnya ke full dose. Jadi tadi kalau misalnya tadi amlodipin itu dosis awalnya 5 mg, kita naikin full dose-nya itu 10 mg. Nah, kalau kita udah naikin sampai 10 mg dan juga masih
belum terkontrol dalam 4-6 minggu, kita tambah satu obat. Kita tambah jika di sini kita tambah satu obat, di sini dia kasih contoh dia tambah ARB. Tadi ya, kita boleh kombinasikan obat antihipertensif apapun kecuali S inhibitor dan ARB. Kalau S inhibitor dan ARB kita nggak boleh kombinasikan bersama, tapi kalau CCB ARB atau CCB S inhibitor boleh. Nah, di sini dia contohkan CCB dengan ARB. Nah, setelah itu ARB-nya juga mulai dari dosis yang rendah dulu. Kemudian next-nya, kalau misalnya dengan ARB dia dos yang rendah, kita naikkan full dose jadi 80. Contoh kayak dia pakai di sini telmisartan, jadi dari 40 mg dia jadi kayak 80 mg. Nah, setelah udah full dose nih ARB-nya, kita tapi kok nggak terkontrol juga, kita tambahkan diuretik, baik yang tiazid atau tiazid light diuretik. Di sini dia kasih contoh, dia pakai hidroklorotiazid atau clotarigon. Nah, kita kasih juga begitu dari dosis yang rendah dulu. Kemudian kita follow up lagi, naik apa enggak nih? Terkontrol apa enggak? Kalau tidak terkontrol, kita naikin lagi dosisnya. Jadi siklusnya begitu. Jadi dari satu obat kita naik full dose, kemudian kalau full dose tidak, tambah 2 obat, full dose, kalau misalnya itu pun tidak, nah tambah 3 obat full dose, kemudian kalau sudah full dose 3 obat dan tidak bisa, maka itulah tugas kita untuk merujuk. Jadi kapan kita merujuk pasien? Saat kita udah sampai 3 obat, tapi pasiennya belum terkontrol, kayak gitu tekanan darahnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya pasiennya sudah ada organ damage, of course itu kita harus langsung konsulkan ke spesialis yang bersangkutan. Ini tadi sudah dirangkum. Oke. Nah, selain obat-obatan tadi, jalurnya yang tadi itu jalur kalau pasiennya hipertensi aja, tanpa penyakit embel-embel lainnya. Nah, kalau dia ada penyakit embel-embel lainnya nih, dia ada seperti asma, kita perlu perhatikan kalau pasien dengan asma itu ada obat antihipertensi yang dapat memicu asma, yaitu beta blocker. Nah, beta blocker ini kan dia ada juga nih reseptornya di paru-paru yang dapat mengakibatkan terjadinya bronkokonstriksi sehingga pasiennya bisa jadi sesek. Nah, itu untuk asma dan juga PPOK. Selain asma, PPOK juga. Nah, itu beta blocker dilarang. Kemudian pasien gout itu dilarang untuk dikasih diuretik. Kita nggak boleh kasih diuretik ke pasien-pasien gout karena bisa memicu terjadinya akut gout. Kemudian pasien diabetes itu kita nggak boleh kasih diuretik dan juga beta blocker. Nah, diuretik ini kita nggak boleh kasih karena dia kan hiperglikemia, udah osmolaritasnya udah tinggi. Kita kurangin lagi cairannya ya malah jadi HAS gitu misalnya. Nah, kemudian aortic stenosis. Aortic stenosis ini banyak yang kita nggak boleh kasih. Mulai dari CCB, S inhibitor, ARB. Nah, itu kita nggak boleh kasih karena tadi aortic stenosis. Berarti stenosis berarti peripheral resistannya nih yang terganggu ya berarti ya. Nah, angiotensin gitu-gitu kan tadi bekerja di peripheral resistant. Jadi kalau kita kasih di sana itu bakal berbahaya gitu ya buat pasiennya. Begitu juga dengan bilateral renal stenosis. Jadi kalau udah ngomongin stenosis, jangan kita kasih S inhibitor maupun angiotensin. Kemudian pasien CKD otomatis diuretik nggak boleh, kemudian sama alpha blocker juga nggak boleh. Nah, yang penting juga di sini itu pasien heart failure. Nah, pasien heart failure ini yang kita nggak boleh kasih itu adalah CCB, karena tadi CCB itu dia berhubungan dengan kontraktiliti, dia menurunkan kontraktilitas jantung. Nah, orang heart failure dia butuh untuk pompa darah untuk ke seluruh tubuh, kan dia gagal memompa. Terus kita bikin kontraktilitasnya malah menurun lagi, ya nggak makin gagal pompa gitu. Jadi kita nggak boleh kasih CCB-nya. Begitu juga dengan bradikardi, juga kita nggak boleh. Jadi rata-rata penyakit jantung tuh kita nggak boleh. Kalau orang hipertensi dengan penyakit jantung kita nggak boleh kasih CCB seperti heart failure, bradikardi, post myocardial infarct dan juga angina. Nah, ini nggak boleh nih kita kasih CCB karena itu sangat berpengaruh terhadap kontraktilitas jantungnya. Seperti itu. Nah, ini tabelnya perlu diperhatikan. Nah, kalau yang dicentang ini justru obat-obat yang di prefer. Jadi prefer kalau misalnya pasien CKD itu justru lu
prefer kasih ACE inhibitor atau angiotensin gitu. Pasien diabetes juga gitu, ACE inhibitor atau angiotensin. Gitu. Nah, ACE inhibitor sama angiotensin ini kelihatan sangat bagus ya untuk penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit penyerta pasien kayak gitu. Kita akan bahas sedikit tentang hipertensif krisis. Karena kita bahas tentang hipertension, tentunya kita harus tahu tentang hipertensif krisis. Nah, untuk hipertensif krisis sendiri itu apa sih sebenarnya ya? Dia ada 2 jenis. Jadi dia ada hipertensif emergency dan hipertensif urgency. Nah, apa bedanya kedua ini? Jadi dia dikarakteristikan dengan severe elevation, jadi peningkatan yang sangat tinggi dari blood pressure. Di atas, sistoliknya di atas 180, diastoliknya di atas 120. Bedanya urgency tanpa target organ dysfunction atau damage, sedangkan emergency ada impending atau progresif, jadi progresif organ damage-nya gitu. Jadi udah ada gangguan udah ada target organnya, sementara urgensi belum ada target organnya. Nah, ada juga yang namanya istilah yang dikenal dengan malignan hipertensif, itu peningkatan yang tadi 180/120 disertai dengan retinopati. Jadi kalau dia spesifik ke mata retinopati, maka itu namanya malignan hipertensi. Nah, penting kita ketahui ini karena ini juga sering banget nih ditemui di puskesmas, kita sering banget ketemu di IGD gitu, pasien dengan hipertensi emergensi dan urgensi ini. Tata laksananya gimana? Tata laksananya tergantung dengan hipertensi pasien. Jadi misalnya malignan hipertensi itu labetalol dan nicardipin. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan saraf-saraf ya, jadi malignan hipertensi, kemudian encefalopati, stroke gitu, itu utamanya tuh labetalol sama nicardipin. Kalau yang berkaitan dengan stroke-strokean ya, hemorrhagic stroke itu labetalol dan nicardipin. Tapi kalau yang berkaitan dengan jantung kayak akut koronari, kemudian pulmoedem, kemudian aortic disease gitu-gitu, kita obatnya lebih ke yang nitrogliserin dan nitroprusid gitu. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, labetalol nicardipin ditambahkan di yang stroke itu, sedangkan kalau yang di jantung-jantung nitroprusid dan nitrogliserin kayak gitu. Nah, ada yang lebih dari Kemenkes kita juga ada obat-obatannya. Ini sudah sekalian dengan dosisnya. Jadi nitroprusid itu kita kasih 0,2 miligram kilogram per menit. Ini obat-obat IV-nya. Nitrogliserin, nicardipin, dan juga hidralazin. Itu untuk hipertensi emergensi kita kasihnya langsung IV. Sementara yang urgensi itu kita masih bisa kasih yang oral atau sublingual. Nah, itu seperti kalau di puskesmas nih, ini aku sering ketemu di puskesmas, kalau pasien-pasien yang hipertensi urgensi, jadi belum ada penyakit target organnya, itu kita bisa kasih captopril nih, yang paling kita bisa ketemu di puskesmas. Captoprilnya ya 1-2 tablet, jadi 25-50 baik oral maupun sublingual. Nah, terus kita lihat lagi nih dalam 30-90 menit, kita lihat apakah sudah mulai turun tekanan darahnya. Bisa juga furosemid yang bisa gampang ditemukan, 10-81-2 tablet, seperti itu. Oke, yang terakhir kita perlu juga untuk tahu komplikasi daripada hipertensi ini sendiri. Ini penting untuk apa? Untuk kita bisa edukasi pasien. Nah, aku sering di puskesmas waktu ketemu pasien dulu waktu stase IKM, itu pasien tuh banyak yang hipertensi urgensi, banyak hipertensi emergensi, datang-datang pokoknya udah jelek aja gitu. Nah, edukasi ini nih yang seringkali pasien tuh nggak tahu. Mereka kan merasa baik-baik saja, asimptomatik. Mereka merasa mereka tidak sakit. Nah, kita perlu untuk mengedukasi bahwa hipertensi itu silent killer. Hipertensi itu adalah penyakit yang dia bisa diam-diam membunuh gitu. Bapak memang sekarang merasa nggak apa-apa, ibu memang sekarang merasa nggak apa-apa. Tapi diam-diam dia bisa bikin rusak pembuluh darah di otak. Jadi mulai dari otak, aku biasanya mulai dari otak. Pembuluh darah di otak, pasiennya jadi stroke. Bisa kena ke mata, pasiennya bisa tiba-tiba buta. Gitu. Kemudian bisa kena ke jantung. Pernah lihat orang bilang serangan jantung terus langsung meninggal. Nah, itu bisa terjadi.
serangan jantung maupun gagal jantung gitu. Nah, kalau itu kan penyakit-penyakit yang justru membuat Bapak dan Ibu menderita. Kemudian penyakit ginjal dan juga bahkan sampai bisa mengakibatkan disfungsi seksual. Nah, kenikmatan itu tuh Bapak sampai sama Ibu tuh bahkan bisa sampai tidak merasakan kayak gitu ya kalau kita edukasikan ke pasien. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu membutuhkan obat untuk mengkontrol ini semua gitu, untuk bisa mengontrol supaya jangan terjadi komplikasi-komplikasi ini. Jadi jangan sampai udah terjadi komplikasi ini baru mulai minum obat gitu. Jadi itu udah terlambat kalau udah sampai terjadi komplikasi. Nah, seringkali pasien juga bilang, saya jadi ketergantungan obat dong dok. Saya jadi ketergantungan obat. Saya selalu menjawab, Bapak bukan ketergantungan obat, tetapi Bapak atau Ibu itu membutuhkan obat untuk mengontrol tekanan darahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hipertensi ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui, hal yang penting untuk kita edukasikan ke pasien, betapa pentingnya dia sebagai silent killer yang istilahnya dia juga sangat-sangat karena dia bisa kemana-mana. Jadi sebagai calon-calon dokter umum, kita perlu tahu bahwa edukasi untuk pasien-pasien hipertensi untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit itu penting. Seperti itu teman-teman, sekian dari saya kembalikan ke Dr. Caca. Iya, terima kasih Esther atas pembawaan materinya yang terutama sangat kepake banget nih buat kita. Jadi aku buka sesi tanya jawab. Buat kalian mau tanya, boleh tulis di kolom chat atau mau DM ke chat aku langsung juga nggak apa-apa kalau misalnya itu. Nah, dari aku sendiri, aku ada pertanyaan sih, apa namanya? Emang kita harus melakukan? Ini aku sudah dapat pertanyaan gini, dok, apakah hasil pemeriksaan itu kayak pemeriksaan tensi di rumah saya yang otomatis itu sama dengan hasil ketika saya periksa ke dokter secara manual? Itu aku sering dapat pertanyaan itu, Tar. Coba, apakah kamu ada tanggapan, Tar? Sorry, Cak, putus-putus. Gimana tadi? Maaf. Ya, oke. Jadi aku sudah dapat tanya nih, apakah hasil yang dia cek otomatis di rumah, yang dia punya alat tensi otomatis di rumah itu, hasilnya sama nggak sih atau akurat nggak dengan saya cek di depan mata dokter pakai itu manual, yang biasanya kita sering koas-koas kita kerjain. Nah, aku sudah dapat tanya itu. Coba ada tanggapan nggak? Kalau tentang alat ukur ya, mau pakai yang manual atau yang otomatis. Yang penting sebenarnya alatnya tuh terkalibrasi. Jadi memastikan bahwa alat itu tuh sudah terkalibrasi dengan tepat atau tidak. Jadi kalau misalnya bahkan yang manual di rumah sakit pun, kalau misalnya tidak dicek kalibrasinya, tidak tahu kalibrasinya itu benar atau salah, itu juga bisa jadi salah gitu. Jadi yang penting kedua alat tersebut baik manual maupun yang digunakan di rumah terkalibrasi dengan benar, ya itu bisa digunakan. Dan tadi dari AHA sendiri dia punya standar yang berbeda ketika orang cek sendiri di rumah dan orang cek di rumah sakit. Dia punya standar yang berbeda. Karena kalau di rumah kan orang akan lebih sering cek dan tahu aktivitasnya seperti apa. Sedangkan di rumah sakit kan datang sewaktu ya. Jadi kalau di rumah sakit dia standarnya 140/90, tapi kalau di rumah 135/85. Tapi untuk alatnya sendiri ya makanya ya sekarang juga kan banyak yang misalnya abal-abal gitu ya. Nah, harus dipastikan bahwa alat-alat tersebut tuh terkalibrasi. Jadi ya kalau mau double check juga bisa, yang penting pada alatnya terkalibrasi. Intinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya alat itu bisa nanti terkalibrasi dan terutama cara pengukurannya sebenarnya yang edukasi ke pasien yang gambarnya itu yang tadi kita tunjuk tuh yang masih dalam kondisi tenang dan itu. Oke. Iya. Oke, teman-teman, sebelumnya aku juga mau izin dulu share feedback form hari ini. Nah. Kalau misalnya ada yang mau pertanyaan atau ada yang bingung atau mau minta Dr. Esther mengulang lagi, boleh banget nih. Kita masih punya nyediain waktu nih buat kalian untuk mengungkas semua yang tentang hipertensi yang kalian masih bingung nih. Itu ada feedback formnya di chat. Oke, aku ada pertanyaan satu lagi. Mungkin kamu tadi sempat nyinggung sih ya, tentang kontrol balik pasien hipertensi sih. Emang mesti kontrol baliknya.
Tapi kalau misalnya pasiennya kayak apa namanya, maksudnya jarak maksimal dia kontrol balik untuk pasien hipertensi itu berapa sih? Kan emang kalau disarankan kan kalau bisa sih setiap bulan ya. Kalau bisa disarankan biasanya setiap bulan, terutama apabila dia nggak punya alat pengukuran di rumah, jadi biar kita pantau ketika dia ke klinik. Tapi kalau misalnya dia punya alat di rumah, kapan maksimal sih dia harus balik ke dokternya? Oke, thank you Caca. Iya, benar. Harusnya dikontrol setiap 1 bulan ya. Setiap 1 bulan dia datang. Tapi kalau dia punya alat di rumah, sebenarnya dia bisa kontrol sendiri. Dia bisa lihat sendiri. Jadi dalam waktu 1 bulan dia cek nih, udah memenuhi target belum nih? Target kan tadi berdasarkan usia. Kalau di bawah 65 tahun itu 130/80, kalau di atas 65 tahun itu yang 140/90. Nah, ketika sudah memenuhi target itu, ya nggak apa-apa, dia lanjut aja tuh di rumah, cek selama 3 sampai 6 bulan, maksimal banget 6 bulan. Nah, tapi kalau misalnya dia cek nih bulan kedua kok nggak terkontrol, itu disarankan harus balik lagi biar tadi kan tata laksananya kalau tidak terkontrol kita naikkan dosisnya atau tambahkan obat kayak gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya sih bukan kontrolnya bukan karena kita pengen ketemu pasiennya, tapi sebenarnya kita mau mengkontrol tekanan darahnya ibu nih. Ada adjustment obat. Ya aku sering dapat pasien tuh kayak, iya saya hipertensi, saya minum obat, cuma jangan kontrol ya. Belum tentu obatnya bulan pertama sesuai dengan obat dia untuk bulan-bulan selanjutnya dia. Kita Iya. dapat kita ada pertanyaan ini dari Jennifer Wijaja. Malam dokter, izin bertanya untuk hipertensi emergensi, urgensi, dan malignan, apakah berbeda tata laksananya atau sama-sama menggunakan obat-obat yang parenteral, yang IV itu, apakah ada perbedaannya nggak untuk tata laksananya? Oke, aku share lagi ya. Nah, biar lebih mudah. Oke. Nah, tadi. Nah, kalau untuk hipertensi malignan, itu kan dia spesifik ya ke mata ya, atau dia ada dengan aki misalnya. Nah, itu obatnya yang labetalol dan nicardipine. Nah, itu beda. Sebenarnya semua obat bisa digunakan, nitroprusid bisa digunakan, nicardipine bisa digunakan, labetalol bisa digunakan. Nah, bedanya tuh sekarang gini, hipertensi emergensi dan malignan hipertensi itu kan mereka satu golongan gitu ya. Jadi di dalam hipertensi emergensi ada malignan hipertensi. Nah, begitu kita sebut hipertensi emergensi, dia adalah suatu yang emergensi, kita harus tata laksana IV. Tata laksananya IV. Oleh karena itu pilihan obatnya adalah obat-obat IV. Labetalol dan nicardipine, bisa juga nitroprusid. Tapi disarankan menggunakan labetalol dan nicardipine dulu pada pasien yang kalau hipertensi emergensinya yang stroke. Tapi kalau pasien hipertensi emergensinya tuh yang berhubungan dengan jantung, koroner gitu-gitu, disarankan yang nitrogliserin sama nitroprusid. Itu berhubungan dengan mechanism of action-nya. Karena emang lebih bagus evidence base-nya tuh lebih bagus pakai obat itu. Tapi kalau misalnya akhirnya obat yang tersedia itu cuma nitroprusid, labetalol sama nicardipine, misalnya pada pasien malignan hipertensi nggak ada labetalol, nggak ada nicardipine, boleh teman-teman pakai nitroprusid gitu. Nah, ini dosis-dosisnya. Jadi semua obat ini bisa digunakan kalau pada hipertensi emergensi maupun malignan hipertensi. Tergantung kesediaan obat dan juga yang tadi jenis pasien seperti apa. Kalau ada semua ya pilih yang terbaik dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada, cuma ada satu ya udah pakai itu. Kalau hipertensi urgensi, karena dia belum ada target organ damage, tapi kita harus tetap kontrol supaya dia jangan sampai terjadi ada target organnya. Nah, gimana? Itu kita pakai yang sublingual atau oral, tapi dengan dosis yang tinggi. Dan itu tetap kita kontrol di rumah sakit, di IGD dulu. Jadi biasanya pun di puskesmas, kita biasanya kalau ketemu pasien hipertensi urgensi, kita bawa dia dulu ke IGD selama sekitar kurang lebih 3 jam. Jadi ya 1,5 jam, 2 jam sampai 3 jam. Kita setelah kasih obat ini, captopril atau nitroglycerin oral, setelah kita kasih, kita cek lagi dalam waktu 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam kita oral gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter Jennifer. Apakah sudah jelas atau masih bingung-bingung? Susah nih, emang terapi hipertensi itu banyak ya, pilihan obatnya sangat banyak.
pilihan pemberiannya juga sangat banyak yang harus kita perhatikan sih. Sebenarnya aku ada Kahoot kalau mau main sebelum itu. Oh, boleh yuk kita main Kahoot, Oke. guys. Kita menutup hari ini dengan Kahoot. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah standby sampai akhir ya. Oke, mari kita main Kahoot. Oh nih, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk Kahoot nih. Oh nih, kalau misalnya pasien sudah terdiagnosis waktu datang, misalnya habis dia dirawat di rumah sakit atau dia habis itu dengan hipertensi yang emergensi atau urgensi. Nah, apakah dia harus kontrolnya sama 1 kali per bulan juga atau mungkin pas awal-awal harus lebih sering dulu? Oke, thank you. Siapa nih, Jennifer juga ya buat pertanyaannya. Nah, kalau untuk frekuensi kontrol, nah pertama kan tadi kalau dia datangnya HT emergency berarti udah ada target organ damage ya. Berarti kemungkinan dia datang tuh udah stroke, kemungkinan dia datang tuh udah heart failure atau serangan jantung gitu misalnya ya. Jadi pasiennya kalau kayak gitu kasusnya ya dirawat gitu kan, dirawat pasti. Nah, setelah dirawat kemudian baru dia pulang. Saat dia sudah pulang, kalau kontrolnya sih, kalau pulang itu sendiri. Kalau orang yang habis rawat inap, langsung di dokter spesialis. Jadi biasanya dokternya minta 2 minggu kontrol. Setelah itu kalau udah lama kelamaan baru diperlonggar. Jadi jadi 1 kali per bulan, 2 kali per bulan. Jadi kalau kita udah ngomongin dia udah ada komplikasi yang lain tuh lebih kompleks dan itu sudah lebih spesialistik kayak gitu. Jadi ya jangan sampai pasiennya udah hipertensi emergensi. Kita harus mencegah jangan sampai itu terjadi. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, mari kita bermain Kahoot. Game-gamenya nih. Aku reconnect. Oke. Ini pinnya F 1819446. Caca juga kalau mau main silakan. Tentu saja harus main dong, aku dong. Tensimeter. Menghayati ya, tensimeter banget ya. Alvina. Oke. Clara. Claranya pakai hati gitu ya. Clara. Clara kurang dari sama dengan 3. Ya, Cindy, Melinda, aku nggak tahu sini Clara yang mana ya berarti. Priscilia. Ayo, mari guys, kita menutup hari dengan Kahoot. Oke, aku tunggu 1 menit lagi. Meli, yang Clara ini yang siapa? Tensimeter siapa? Caca udah masuk ya? Sudah. Tensimeter ya? Iya, betul sekali. Menghayati. Harus tahu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Atau kita start aja? Mari kita start aja deh, start gitu. Kita start saja. Baik. Oke. Ready? Go. Yang tidak termasuk hipertensi. Ayo. Kelihatan nggak?
Kayak jaringan aku ya, Kelihatan. yang tidak termasuk hipertensi 100. Kelihatan nggak tadi, Cak? Oh, bentar. Tadi kayak ada connection error nih. Aduh, kayak jaringanku deh. Iya nih. Gimana ya? Atau ya udah ya. Sepertinya kita harus Soalnya memperbaiki ini, jaringan Acer dulu nih. iya, jaringannya udah tidak bersahabat nih. Udah malam, dia udah capek juga. Oke, udah. Kalau gitu aku tutup aja hari ini. Terima kasih Dokter Esther atas pemaparan materinya. Terima kasih buat teman-teman yang masih hadir hingga terakhir. Mungkin sebelum ditutup oleh aku, Esther mungkin ada take home message yang bisa dibawa oleh teman-teman yang masih ikut terus nyampe terakhir nih. Terutama tentang hipertensinya nih. Oke, thank you Caca. Ya, aku berterima kasih ya buat teman-teman yang udah mau mengikuti sampai akhir. Eh, Teman-teman, hipertensi ini akan sering teman-teman ketemu sebagai seorang dokter umum. Di sinilah peran kita yang sangat besar untuk mencegah sampai jangan. Jadi itu aja pesan dari aku. Semoga ke depan ketika teman-teman ketemu pasien hipertensi udah bisa lebih paham. Sekian. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya semuanya. Nanti akan ada kiriman PPT materi dari Esther di WhatsApp group, jadi jangan langsung keluar. Akan ada juga link YouTube yang akan kita kasih. Jadi jangan langsung keluar dari WhatsApp grupnya, nanti kita akan kirim feedback form ulang di WhatsApp group kita. Oke, semua terima kasih yang sudah mengikuti kelas hari ini. Selamat malam.